Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli khairi was sa'ada fid din wad dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam khosotan fi Falastin wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Ini mungkin yang disebut dengan eranya digital ya. Ustadz Muhammad Nuruddin ini atau Gus atau Kiai Muhammad Nuruddin ini sebelumnya itu sudah pernah berdebat dengan tokoh yang bukan levelnya guru gembul, yaitu profesor orang Madura, profesor yang jadi dosen di Amerika, Profesor Mun'im Siri kalau tidak salah, asisten profesor atau profesor. Tetapi namanya tidak melambung seperti pasca berdebat dengan guru gembul. Ini kan kita bingung. Ketika beliau berdebat dengan Profesor Mun'im Siri itu sama-sama pakar di bidangnya. Ya, Ustadz ini pakar di bidang akidah filsafat, satunya pakar juga di bidang hal itu. Dan perdebatan itu seru sekali, tetapi kita tidak mendengar itu, tidak booming, tidak viral, bahkan viewernya tidak ratusan ribu. Lain cerita ketika bersenggolan dengan guru gembul, di mana ya kita saksikan perdebatannya, maka buah dari itu semua Ustadz ini viral sekarang. Dan saya sangat senang sekali karena disambut baik oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam ya. Ini kita baca di laman Facebooknya, beliau akan ke Jawa Timur, akan mengisi beberapa acara di 3 pesantren. Ini pesantren besar semua ya, Tambak Beras, pesantren Darul Ulum, dan juga pesantren Tebu Ireng ya. Ini pesantren-pesantren yang besar di Jawa Timur, dan mungkin nanti akan maraton di pesantren-pesantren yang lain. Ustadz ini sebagai informasi, ini 9 tahun belajar akidah filsafat di Mesir sampai menamatkan gelar magister. Ya mungkin tidak banyak yang tahu bahwa untuk menjadi magister di Al-Azhar itu sangat sulit. Bahkan waktunya itu minimal 4 tahun sampai 5 tahun. Ini 9 tahun itu 4 tahun S1, 5 tahun S2-nya. Beda dengan di negara kita, S2 itu 2 tahun normalnya. Kalau di sana mungkin 4 sampai 5 tahun. Artinya ini memang benar-benar pakar. Nah, kemudian disambut oleh lembaga pesantren, disambut oleh lembaga pendidikan Islam untuk mengisi acara, diberikan panggung. Karena mungkin kalau pesantren itu lebih selektif ya, dia tidak mau lihat cuma yang penting viral di YouTube langsung diundang. Kalau podcaster iya, karena memang yang penting banyak yang nonton. Tapi kalau pesantren kan orientasinya bukan buat YouTube, tapi memang mau melihat siapa yang pakar. Kebetulan muncul orang ini. Ini yang disebut dengan hikmah di balik setiap sesuatu. Jadi bagaimanapun ya bolehlah dikatakan hikmah dari pergelutannya dengan guru gembul, Ustadz Nuruddin, Muhammad Nuruddin ini menjadi leluasa, menjadi punya kesempatan lebih luas untuk menyampaikan ilmunya. Sekali lagi dengan catatan di ranah yang memang tepat. Jadi menjadi pembicara di pesantren di bidangnya. Ya karena sekali lagi kalau pesantren nggak kayak podcaster ya, asal viral diundang, nggak ya, pesantren itu ngelihat juga kan begitu. Sebetulnya dalam polemik-polemik apapun itu memang selalu muncul ya. Di kubu pro kontranya itu selalu muncul orang-orang yang viral sehingga mendapatkan panggung ya. Dan itu baik. Kita menghukumi secara dohir, tidak perlu kita tahu apakah orang mencari panggung atau tidak, itu urusan hati masing-masing. Mencari panggung pun atau istihar, mencari kepopuleran, itu kalau tujuannya biar dia masyhur, biar dia dikenal banyak orang, biar orang tahu bahwa dia berilmu, biar orang mengerti bahwa dia ada banyak ilmu yang bisa disebarkan, di zaman sekarang ini sudah sesuatu yang boleh-boleh saja, bahkan baik. Kalau semua orang menyembunyikan keilmuannya, selalu takut dipuji-puji, takut wiria, takut ini, takut itu, ya nanti ilmu-ilmu itu akan diisi oleh orang-orang yang cuma modal viral. Nah, itu masalah. Maka mainkan viralitas itu dan dimainkan juga oleh orang yang tepat. Nah, itu bagus. Sehingga nanti lambat laun YouTube kita juga akan dipenuhi dengan kajian-kajian akidah filsafat dari orang yang memang pakarnya di situ. Bukan orang yang semuanya dia pakarnya. Ini dia pakarnya, itu dia pakarnya. Artinya begitu ya. Maka kita nggak pernah lihat ada pesantren mengundang guru gembul, tapi ada pesantren mengundang ini Ustadz Nuruddin. Karena mungkin di pesantren itu apa-apa yang dibicarakan guru gembul itu tidak termasuk tema kajian di situ. Sementara apa yang dibicarakan oleh
Ustadz Muhammad Nurdin ini memang masuk kajian di situ ya. Salah satu temanya yang menarik adalah membangun konstruksi logika dari kitab Ummul Barohin. Ummul Barohin itu kitab tauhid yang mungkin selama di pesantren dijelaskan dengan belum terlalu tuntas, sehingga butuh sentuhan-sentuhan, karena bukan kita membanding-bandingkan, tetapi mesti berbeda orang yang belajarnya di pesantren saja dengan orang yang sudah setelah di pesantren dia belajar lagi di jenjang pendidikan yang mungkin di atasnya, yaitu di perguruan tinggi, apalagi selevel Al-Azhar, dan memang jurusannya di situ. Bahkan di situ juga ada tema dari yang akan dibicarakan membuktikan Al-Quran sebagai kalamullah dan sebagainya. Cara pembahasannya mungkin lebih milenial, mungkin lebih dipenuhi dengan pendekatan-pendekatan filsafat, sehingga lebih bisa diterima oleh banyak orang. Ini adalah hukum atau aturan permainan atau aturan main dari alam semesta ya, bahwasanya ada gesekan-gesekan itu akan memunculkan viralitas, dan akan sangat tepat kalau yang viral itu memang adalah orang yang tepat, begitu ya. Maksudnya orang yang tepat itu setelah dia viral, setelah dia dapat panggung, dia punya bahan untuk diberikan ya. Sama dengan sales ketika menawarkan barang itu kan ada dua, ada yang karena kemampuan promosinya sehingga walaupun barang tidak baik, orang beli semua, ada kekecewaan. Ada sales yang memang dia cerdas dalam mengkomunikasikan barangnya, tapi dia jujur dengan barang itu, sehingga barang itu akan dibeli banyak orang, dan orang akan suka karena barangnya memang bermanfaat dan berkualitas. Jadi nggak semua yang ini cari panggung, ini viral sesaat. Nggak semua yang seperti itu akan buruk dan akan jatuh, enggak. Ya, kalau dalam selebritis juga kita melihat ada orang-orang yang viral dengan cara-cara tertentu tapi tidak lama hilang. Ada yang viral dengan cara yang sama tetapi dia akan terus bertahan di situ. Ya karena memang punya kapasitas. Sama dengan misalnya kita tahu ya, di Indonesia itu ada seleksi penyanyi itu ya. Ada Idol, ada Voice of Indonesia dan sebagainya. Itu kan banyak artis-artis yang lahir dari situ karena memang dia punya talenta. Bukan tidak punya skill, tapi dia ada di bidang itu. Ya kalau tidak punya skill, misalnya ada artis-artis atau apa yang viral, booming sekali, semua orang kenal, tapi tidak lama setelah itu tumbang. Kenapa? Karena tidak punya skill. Ya. Kalau kita ingat Gus Idrus Romli atau Kiai Haji Idrus Romli, dulu kan viral beliau itu ketika berdebat dengan Ustadz Salafi Wahabi. Jadi memang momentum berdebat lalu memunculkan tokoh baru itu sudah biasa. Bahkan wakilah dulu Imam Abu Hanifah itu waktu kecil berdebat dengan seorang ateis sehingga beliau langsung viral gitu, dan akan terus wangi, namanya akan terus di atas karena memang punya kapasitas, punya skill. Dalam polemik nasab juga melahirkan tokoh-tokoh yang viral, muncul tokoh-tokoh yang mungkin pakar di bidangnya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa polemik-polemik itu kalau kita lihat secara keseluruhan akan banyak sekali sisi baiknya, akan banyak sekali hikmahnya, walaupun itu tidak lalu mengeblurkan mana yang benar, mana yang salah. Jadi nggak ada hubungannya mana yang benar, mana yang salah dengan hikmah munculnya orang-orang yang kompeten, nggak ada urusannya dengan situ. Ya mungkin ada yang iseng-iseng bertanya, saya bicara nasab kok nggak viral-viral? Oh iya, karena saya nggak berdebat. Satu, yang kedua, saya misalnya pun viral, ya mungkin masuk kepada selebritis yang viralnya sesaat saja, karena saya tidak punya materi untuk dijual. Bayangkan misalnya saya viral dalam masalah berdebat dengan Kiai Mat atau apa, langsung saya diundang ke panggung-panggung, disuruh ngisi ini ngisi itulah, saya mau bicara apa? Masa saya mau gojlok Kiai Mat aja di panggung? Kan nggak mungkin ya. Jadi alam ini kadang-kadang punya seleksi yang ketat gitu, mana yang memang layak viral, apalagi mungkin kalau dalam ilmu ya, dalam ilmu itu mungkin seleksinya lebih ketat gitu. Orang kalau kebetulan aja sedang bicara hal yang disoroti banyak orang, lalu dia bisa ngerosting atau apa, nggak mesti dia punya kapasitas yang tinggi yang layak untuk viral gitu ya, sehingga ya tidak viral-viral juga. Dan itu nggak menjadi masalah, karena orang itu dianggap masalah kalau apa yang ditargetkan itu tidak dicapai. Dan saya tidak pernah menargetkan diri saya harus jadi penceramah atau diundang-undang ya. Mungkin atas ketahuan dirian ya, saya tidak di background itu, saya juga tidak pernah bercita-cita jadi seperti itu. Ya sehingga nggak ada persoalan gitu, saya cukup di YouTube saja. Karena kalau sudah ngisi-ngisi acara, ngisi-ngisi ceramah itu masa ya di situ kita ngerosting orang aja kan nggak masuk akal ya. Cukuplah di roasting di YouTube ya.
Dan itu pun saya sudah capek juga, udah selesai saya kira ya. Jadi bicara masalah nasab sudah selesai, sekarang bicara hal-hal yang ya seperti fenomena-fenomena saja. Saya komentari semampu saya. Allahumma dina